Oke guys, jadi aku lagi ada di sebuah komplek di Menteng Indah, di mana di sini aku ingin sharing sama kalian seputaran pengalaman pengecekan kulkas inverter. Di sini saya sangat memikirkan juga supaya informasi kepada kalian, jadi kalian tidak gegabah dalam memvonis sebuah permasalahan pada kulkas. Karena apabila kalian salah nanti sayang kalau misalnya spare partnya yang diganti ternyata ada lagi permasalahan lainnya. Maka pada video ini saya akan berbagi pengalaman. Saya harapkan kalian jangan lupa klik tombol subscribe. Ini permasalahan kulkas yang dia masuk semut. Jadi PCB-nya kulkasnya mati total. Tapi di sini saya akan kasih tahu step by stepnya apa penyebab dan bagaimana cara mendiagnosa permasalahannya. Oke? Kepoin langsung videonya. Check it out. Oke teman-teman, di sini kita kedapatan kulkas yang dia mengalami permasalahan mati total. Jadi di sini kalian bisa lihat tipe dan model kulkasnya. Baik, di sini jelas sekali konsumennya sudah mencabut coknya, sehingga di sini langsung aja sebelum saya melakukan pengetesan saya akan letakkan multitester di atas modul PCB untuk melihat memastikan tegangannya masuk atau tidak, teman-teman. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu box penutup PCB di bagian atasnya. Ingat ya, kalau masalah kulkas inverter ini nanti kita akan melihat kedipan error. Tapi karena dia ini masalahnya mati total, coba kita cek dulu tegangan di PCB-nya. Jadi saya harapkan kalian jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan like, comment, dan subscribe kalian. Karena subscribe kalian sangat-sangat membantu channel ini untuk berkembang dan terus upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya. Oke, di sini sudah terlepas boxnya, dapat dilihat banyak sekali semut yang bersarang di PCB ini. Inilah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kulkas ini rusak. Bisa dilihat ya, banyak sekali semut khususnya di IC IPM-nya. Jadi di sini mungkin penyebab utama menjadi PCB-nya ini rusak adalah semut ini tadi. Jadi jangan langsung gegabah vonis di PCB-nya. Jangan hanya berasumsi masalah di PCB-nya saja. Di sini kita harus pastikan, kita harus bersihkan dulu. Nanti ini kita bersihkan dulu PCB-nya. Coba kita lihat di balik PCB ini. Bisa kalian lihat ada juga sarang semut tuh. Banyak juga ya, ada 2 titik. Di sini coba saya bersihkan terlebih dahulu sebelum saya melakukan pengetesan. Saya bersihkan saja menggunakan kuas. Karena saya takutnya nanti mengetesnya bisa terjadi short ya. Oke. Jadi di sini andai kata kalian mendapati permasalahan kulkas yang juga dia mati, coba kalian cek dulu keadaan PCB-nya. Oke, di sini sudah saya bersihkan. Saya akan memastikannya dengan menggunakan multitester. Ini wajib kalian punya. Tapi kalau sudah teknisi pasti sudah punya. Arahkan ke volt AC di kisaran di atas 200 ya. Alat ukur kalian harus di atas 200. Kalau ini 750. Karena tegangan asumsi PLN itu 220 volt AC. Tuh, saya letakkan di kabel input listriknya, kabel biru dan coklat. Dimana kalau saya urut ini adalah kabel listrik untuk coknya. Oke, langsung saja saya cokkan kulkasnya. Kalian bisa lihat tegangannya masuk 232 volt AC. Tetapi tidak ada kedipan PCB saya lihat. Dia kalau PCB-nya bagus, pasti ada kedipan menandakan tegangan listrik masuk. Dan di sini bisa dicek juga tidak ada lampu yang menyala pada kulkas ini. Jelas fix permasalahannya PCB-nya positif rusak. Jadi, apakah masalah kita selesai pengecekannya? Tidak ya, teman-teman. Di sini saya sarankan kalian untuk memastikan juga kompresornya. Nah, di mana kompresornya? Ini dia soket yang di dekat IC IPM-nya. Sering saya dapati apabila kena semut, PCB-nya rusak, mengantam juga di bagian kompresornya. Makanya saya harus ukur dulu. Kalau kompresor bagus, kiranya dia diukur tahanannya ketiganya hampir sama. Contoh misalnya 18, harus ketiganya 18. Tapi kalau ada sisi kumparan yang berbeda, kemungkinan kompresornya pun bermasalah. Oke, terukur pin 1 dan 3 18 kilo ohm. Kita ubah pin 2 dan 3. Dia harusnya 18 juga ya. Kita ukur, agak sulit. Coba kita pelan-pelan mengukurnya. Oke, pin 2 3 dapat kalian lihat hanya 14. Jelas ya, tadi terukur 14 atau 15 nih. Jadi jelas berbeda ya. Tahanan 1 3 tadi 18, 2 3 14 sampai 15. Kemungkinan besar kalau menurut saya kompresornya ini bermasalah, teman-teman. Jadi percuma saja kalau kita ganti PCB-nya, nanti bakal kedip 6 karena kompresornya pun bermasalah karena semut tadi ya. Jadi di sini saya akan cek dulu kompresornya nomor berapa.
Nah, jadi untuk kalian semoga bisa menjadi referensi tips untuk segi menganalisa permasalahannya. Jadi di sini tidak hanya mengganti PCB-nya tetapi kompresornya pun juga bermasalah. FMC 088. Ini harus kita ganti nanti ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa.